Ya baik pemirsa, kita lanjutkan launch talk kita langsung ke Pak Yayat dan Pak Dono, ini di segmen terakhir. Ya. Nah Pak Dono, mungkin ada tidak sih masukan atau sudut pandang Anda terkait dengan MRT dan integrasi dengan bukan Pak Dono, Pak Yayat. Ya. Terkait dengan MRT dan integrasi dengan moda transportasi lainnya dan juga integrasi dengan infrastruktur. Betul. Seperti apa sih kedepannya harusnya yang disiapkan? Tidak hanya sisi MRT-nya saja, tapi keseluruhan tatanya seperti apa sistem transportasi Sebetulnya kita? begini, pemerintah sekarang sudah menyusun RITJ, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Jadi yang dari eksternal dan internal wilayah diintegrasikan. DKI mau buat 7 koridor LRT, Adikarya juga punya, kemudian MRT ada, Transjakarta, Trans Jabodetabek, itu akan masuk semuanya. Nah, kita mendorong simpul-simpul. Jadi ada simpul tunggal dalam konteks stasiun transit saja, tapi ada juga simpul yang menghubungkan 2 moda. Misalnya nanti ada MRT dan LRT. Nanti ada juga simpul yang menghubungkan 3 moda, lebih besar lagi, misalnya contoh Duku Atas. Duku Atas nanti akan berhenti stasiun kereta api bandara. Di situ ada LRT, di situ ada MRT, di situ ada Transjakarta. Ini program jangka panjang artinya sekali, ke depan itu nanti memang diminta ada otoritas yang membangun dan mensinergikan antar stasiun ini, karena kan operatornya berbeda satu dengan lainnya. Kurang tahu nanti apakah PT MRT diberi kewenangan untuk membangun, memperbesar simpul tersebut, karena dengan mobilitas yang mudah itu orang bergeraknya lebih mudah sehingga harus tidak turun naik keluar stasiun dan kemana-mana. Itu yang pertama. Yang kedua, sistem tiketing, ya kan, dan ini kan operatornya kan berbeda-beda. Nah, maka kebijakannya itu memang harus ada tegas bagaimana sistem pengaturan tiketing. Kalau sistem pembayaran, model pembayaran itu kerjasama dengan bank, no problem lah. Nah, yang keempat, yang ketiga ini pada sisi efisiensinya kan, masyarakat berharap bahwa yang paling diharapkan kalau dengan ada MRT adalah persoalan headway-nya, ya, artinya kecepatan dan kepastian. Di MRT-nya cepat, nanti bagaimana dengan koridor-koridor yang lainnya. Itu mudah-mudahan dengan adanya sinergi itu akan lebih memperkuat. Baru yang terakhir dari sisi tata ruang. Saya berharap pada setiap simpul TOD ataupun simpul-simpul transit lainnya ada bagusnya dilakukan pengendalian. Supaya apa? Jangan sampai setiap simpul yang menjadi transit atau stasiun itu menjadi rebutan bagi para investor besar untuk membangun apakah apartemen, apakah mall, karena bukan apa-apa. Sekali lagi, begitu gampangnya orang bergerak tanpa menggunakan kendaraan pribadi, itu akan menarik, ya kan? Selalu orang akan mempromosikan kawasan itu. Artinya di sini harus ada pengendalian dari tata ruang supaya tidak menjadi beban baru. Karena kawasan-kawasan itu akan betul-betul menarik. Karena orang cenderung akan lebih senang menggunakan public transport yang bagus tanpa menggunakan biaya yang lebih besar. Nah itu, baru yang terakhir, ada bagusnya pengembangan jaringan ini bukan hanya pada wilayah yang gemuk-gemuk aja. Sekarang kan LRT yang kita kembangkan itu maupun itu kan kawasan yang segmen pasarnya ya cukup besar lah. Tapi bagaimana dengan kawasan seperti wilayah Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, sebagian selatan yang belum terintegrasi dengan simpul public transport yang besar ini untuk diperkuat dengan sistem layanan di tingkat lokalnya. Jadi betul-betul pekerjaan besar itu bukan hanya MRT-nya, tapi juga pekerjaan besar untuk selalu menata moda transportasi kita. Baik. Kita ke Pak Dono, ini kalau kita lihat tadi tanggapan dari Pak Yayat, ya, ini mungkin sekalian closing statement dari Anda, Pak Yayat, mungkin dikatakan integrasi terkait dengan itu. Kira-kira mungkin ke depannya, jangka ke depan untuk tujuan dari MRT ini, mungkinkah ada berintegrasi dengan beberapa transportasi umum lainnya, atau mungkin ada lagi nanti setelah dari jalur ini akan ada tahapan-tahapan selanjutnya atau jalur-jalur lainnya? Dan juga mungkin jaminan ya dari MRT dalam proses pengerjaan ini tepat waktu tidak dan aman tidak begitu. Pertama yang tadi integrasi. Jadi kami ini bukan hanya mengerjakan saat ini, nanti mengoperasikan dan memelihara sistemnya, tapi juga sekaligus merevitalisasi kawasan sepanjang koridor. Jadi itu sudah diatur dalam perdanya. Dari MRT juga? Sudah ada perdanya, Perda nomor 3 dan Perda nomor 7 2013. Jadi itu bagian kawasan sampai radius 350 meter. Jadi nanti untuk tahap awal kami akan fokuskan ada 3 hub besar. Pertama itu di Duku Atas. Yang kedua itu di Blok M, kawasan Blok M. Yang ketiga itu nanti di Lebak Bulus, depo kami. Jadi itu yang tadi Pak Yayat sampaikan, ada pemain-pemain besar itu sudah diatur di perdanya, Pak. Jadi itu bagian dari tugas kami. Itu sudah ada, tinggal menunggu satu pergub lagi nih.
kebetulan Pak Ahoknya nggak ada nih, ya kan, ya, tinggal teken satu pergub lagi udah beres semua. Itu jadi itu nanti integrasinya itu juga menyangkut selain dengan moda-moda lain, bagaimana dengan feeder-feedernya, maksudnya juga dengan bagaimana kita menyediakan parkir yang cukup di depo kami, begitu. Nah, terus yang terakhir pertanyaan mengenai keselamatan. Ya, jadi kenyamanan dan keamanan. Jadi yang dijanjikan oleh PT kami MRT. ini menjamin kalau dari sisi reliability ya, dari Lebak Bulus sampai Bundaran HI dengan headway 5 menit bisa dicapai dalam waktu 30 menit. Oke. Tidak akan ada delay-delay nantinya begitu. Ya kalau listriknya mati, ya kan. Kalau ini juga kan kayak KRL lah. Udah diantisipasi. Kita lagi buru-buru tiba-tiba listriknya Beda mati loh. gimana, Selain Pak? PLN, tapi kita ada Kalau backup. KRL kan Kita ada sering KRL listrik sering mati. Nah, ini MRT kita nggak kita ada gitu. backup, kita ada power backup oke. semua yang di luar wewenang kami lah, di kekuasaan kami. Tapi intinya gini, intinya dari sisi kenyamanan, keselamatan dan reliability-nya. Jadi itu kami jamin semua. Kalau kita set 5 menit, setiap 5 menit ada kereta yang stop di stasiun. Oke. Ya. Ya, itu satu, ya kan. Baik. Kalau dari sisi apalagi tadi tarif. Bukan, ketepatan pengerjaan selama proses Ketemu pengerjaan kami tadi sudah MRT janji juga nantinya. di depan Presiden tadi pagi itu bahwa kita mau menyelesaikan pekerjaan konstruksinya semua pada akhir 2018. Oke. Semua itu untuk tahap 1. Fase pertama Selatan utara. untuk nggak sampai Bundaran HI. Kalau sampai sampai Kampung Bundaran HI Bandan saja. itu 2020. Kalau timur barat East West itu dari Cikarang Balaraja sekitar 87 km, kita harapkan bisa selesai tahun 2025. Tergantung mulainya kapan. Jadi pembahasan kita tadi itu bisa mungkin 2025 nanti diaplikasikan. Masih bisa menyaksikan mudah-mudahan dan baik. menikmati. Kita masih mudah-mudahan. bisa menikmati ya. Kita masih lihat nanti kira-kira 2018 kita akan menggunakan MRT sesuai dengan Ya, target. Mas ininya ya, janji dari Pak Dono. Kita akan lihat nanti. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dono dan Terima juga kasih Pak Yayat banyak. telah hadir bersama kami dalam Lunch Talk. Dan pemirsa, demikianlah dialog Lunch Talk hari ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Ya, atau Anda bisa follow kami pemirsa via Twitter, Facebook, dan juga YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Ira Syarif. Dan saya Liza Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.